warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shallallahu wa sallamu ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu lahu. Amma ba'du, faqad qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kajian kita lanjutkan atau kita sedang membahas usul iqtisad al-islami, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebelumnya sudah dibahas mengenai rangka awal apa itu ekonomi Islam, sudah dibahas secara definitif, baik definisi menurut bahasa ataupun menurut istilah, serta arah kajian dari al-iqtisad al-islami, perekonomian Islam. Jadi pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk atau suatu proses untuk mengelola kekayaan yang dimiliki, bagaimana memperolehnya, bagaimana memprosesnya, bagaimana mendayagunakannya, serta bagaimana mendistribusikan atau mendayagunakan dari hasil-hasil yang sudah diolah itu. Berikutnya pada kesempatan ini akan disampaikan pembahasan berikutnya, yaitu berupa al-qiyam al-muhimmah fil iqtisad. Jadi nilai-nilai dasar yang sangat penting diperhatikan dalam ekonomi. Jadi ketika kita berbicara ekonomi, khususnya ekonomi dalam perspektif Islam, maka sebagai pijakannya ada nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi perhatian penting. Di antaranya yang pertama adalah al-adalah, yaitu nilai keadilan. Nilai keadilan, dengan kata lain bahwa sebagai salah satu inspirasi, salah satu pijakan dan prinsip dasar yang harus diperhatikan ketika bergerak dalam persoalan-persoalan ekonomi, nah maka prinsip yang pertama adalah al-adalah, yaitu adil. Saya kira kita sering mendengar ya kata adil, bahkan ya menjadi bahasa sehari-hari gitu. Kita lebih sering mendengar kata adil itu, ya apalagi kalau dikaitkan dengan Pancasila ya. Jadi keadilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apalagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bahasa Arab ya, bahasa Arab. Jadi adil. Kemudian tadi disebutnya al-adalah, prinsip keadilan. Secara sederhana sering kita juga mendengar bahwa definisi sederhana adil itu adalah wal musaidin fi mahallihi, menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya.
artinya menempatkan segala sesuatu secara proporsional, menempatkan sesuatu sebagaimana seharusnya, menempatkan sesuatu sebagaimana semestinya. Dalam arti tentu ya sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan apa yang seharusnya dan apa yang semestinya. Maka dalam hal ini ya tentu adil itu tidak ada manipulasi, adil itu tidak ada rekayasa, adil itu maka tidak ada juga ya artinya siasat-siasat jahat gitu. Karena kalau ada rekayasa, kalau ada siasat jahat ya berarti itu tidak proporsional lagi, berarti tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, apa yang semestinya. Maka dalam kaitan ini juga adil itu adalah mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya dengan demikian nanti dalam urusan ekonomi maka di situ ada hak dan kewajiban. Nah maka ketika memenuhi hak dan sekaligus juga memperhatikan kewajibannya, yaitu berarti ya di situ prinsip adil sudah ditemukan. Kemudian juga nanti misalnya ya dalam arti katakanlah mendistribusikan kekayaan yang dimiliki atau bagaimana pemanfaatan harta itu, bagaimana pemanfaatan harta sehingga tidak dikuasai oleh segelintir orang. Kalau dikuasai oleh segelintir orang itu namanya monopoli. Nah, Islam mengharamkan dan justru bertentangan dengan prinsip adil itu sendiri. Kalau monopoli berarti kekayaan dikuasai oleh segelintir orang. Kekuasaan hanya berputar pada orang-orang tertentu yang seharusnya kan semestinya bahwa kekayaan itu pada dasarnya dari Allah yang diamanahkan kepada manusia. Manusia diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mengelolanya, mengaturnya, sehingga bagaimana kekayaan itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Tidak dinikmati oleh sendiri, tidak dinikmati oleh kelompok, tidak dinikmati oleh sebagian orang tertentu saja. Sehingga misalnya pada faktanya ketika misalnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya tentu itu menyalahi dari prinsip keadilan.